Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini saya punya berbahasa nih teman-teman, yaitu tak kenal maka saya. Jadi lainnya kita saling perkenalan. Yang pertama, perkenalkan saya Rizky Cahyadi. Di sini saya sebagai fasilitator dalam kegiatan pada hari ini. Dan kalian bisa memanggil saya sebagai Kak Risa. Sebelumnya kalian sudah pada kenal belum? Belum. Baiklah, kalau gitu kalian memperkenalkan diri satu-satu dulu ya, supaya saling mengenal. Anda dari kalian. Dari sebelah kata saya. Baik, perkenalkan nama saya kemudian berarti yang kenalkan nama saya jadi biasa juga dulu. Perkenalkan nama saya Mbak Kusma Shalom. Saya biasa dipanggil Mbak Rusa. Perkenalkan teman-teman kalau ada di sini salam. Perkenalkan nama saya Nasi Fitri, biasa dipanggil Mama. Perkenalkan nama saya Cika Natasha, biasa dipanggil Cika. Ya, terima kasih. Sebelumnya ada tahu nggak tujuan kita teman-teman ini untuk pulang pada? Belum selesai ya. Oke. Nah, teman-teman semua kan udah pada tahu nih. Jadi teman-teman semua di sini udah melihat pamflet yang sudah saya sebarkan kan? Nah, teman-teman itu mendaftar melalui pamflet tersebut. Berarti teman-teman mengikuti kegiatan konser sebaya ini secara sukarela atau paksa? Sukarela. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu konseling sebaya? Belum tahu. Jadi konseling sebaya ini merupakan suatu layanan konseling yang diberikan oleh teman sebaya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu lain. Diharapkan teman-teman semua setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman semua dapat untuk lebih berani berbicara, menyampaikan pendapat, dan berpikir kritis untuk mencari solusi. Dan teman-teman semua diharapkan untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, dan berperan aktif dalam menyampaikan pendapat dan solusinya, dapat menjaga rahasia dan menjaga tutur kata saat berbicara sesuai dengan norma. Jadi, di dalam kegiatan kita ini ada sebuah peraturan yang harus kita buat dan setujui bersama-sama. Setiap anggotanya harus menyebutkan satu peraturan yang harus kita patuhi bersama. Apakah ada yang ingin menyampaikan ini? Ada boleh kata-kata dan berbicara. Perlukan yang baik dan sopan. Mau mengikuti selain sampai selesai. Berusaha mendatang apa? Oke, dari peraturan sudah disebutkan, apakah semuanya setuju? Setuju. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya memiliki ice breathing agar semua tetap fokus dan relax. Kita akan melakukan ice breathing, yaitu permainan tepuk 1, 2, 3. Contohnya, jika saya berbicara tepuk 1, kalian tepuk tangan 1 kali dan seterusnya sampai 3. Jika saya tidak menyebutkan kata tepuk, kalian tidak boleh tepuk tangan. Baiklah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 3. Oke, di sini masih ada yang belum fokus ya. Kita coba lagi. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, 1. Oke. Sini udah pada fokus berarti ya. Oke, di sini kita akan saling menceritakan permasalahannya sesuai dengan topik yang dibuat.
Kalian sudah tahu kan topiknya apa? Sudah. Baiklah, apakah kalian semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan sebaya pada pagi hari ini? Sudah. Apakah ada yang bersedia dengan segala bersama? Jadi saya izin menceritakan pengalaman saya ya. Jadi saya merasa sepertinya saya sedang ada di toxic relationship, toxic friendship. Jadi saya merasa saya punya pertemanan yang toksik. Jadi saya itu punya punya dua orang teman. Jadi di pertemanan ini ada 3 orang, saya dan 2 orang saya. Itu juga berteman chat. Tapi saya merasa mereka berdua ini suka pembicaraan saya di belakang berdua. Saya tahu karena saya waktu itu pernah baca salah satu chat di HP mereka, dan ternyata mereka itu di balik grup itu sering chatan berdua, dan itu ngomongin kegiatan saya. Saya tahu sebenarnya ini tuh toksik. Saya tahu pertemanan ini toksik, tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dari masalah Kak Devi, ada yang mau menanggapi? Kamu silakan. Aku mau nanya, apa sih emosi yang Kak Cika rasakan waktu Kakak memikirkan permasalahan tersebut? Kalau aku lagi mikirin masalah itu, yang aku rasain, aku rasa cemas, sama stres, terus apalagi aku jadi, karena kalau mikirin hal itu ya aku jadi nggak fokus ngelakuin kegiatan aku sehari-hari. Terus aku juga jadi malas untuk ngelakuin aktivitas di luar rumah dan sama orang lain. Terus aku juga ya kadang aku nangis kalau udah terlalu pikiran banget. Terus Kak Cika pernah menceritakan Kalau keluarga enggak, teman juga enggak, karena aku bingung mau cerita ke siapa, kan sebenarnya mereka. Mungkin dampak yang aku rasain itu ya itu ya, banyak aktivitas aku yang jadi terganggu karena aku terlalu fokus mikirin masalah itu. Kayak ya jadi gak fokus, terus jadi malas, jadi mager untuk keluar rumah, mager untuk dengan orang lain, terutama mereka. Nah, dari respon emosi yang dilakukan tadi, apa yang kamu harus tahu? Yuk teman-teman, kita coba koneksikan apa yang ingin diubah tadi dengan keyakinan yang ada dalam diri kita. Atau ada konsep lain yang masalah di dunia kita. Jadi tapi bedanya itu kalau misalnya ngomongin nggak sebenarnya ada belakangnya. Nah tapi kalau saya itu setiap baca keluar dari itu sini ada. Jadi saya kayak bilang, apa sih ini? Kira kayak ada yang keluar dari. Jadi di sini Kak Cika tidak sendirian merasakan permasalahan tersebut. Ternyata ada salah satu teman juga yang merasakan situasi seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau menanyakan tentang keyakinan yang ada dalam diri Kak Cika? Aku mau bertanya, apakah ada kesulitan yang Kak Cika rasakan saat ini gitu? Sulit untuk pergi meninggalkan toxic friendship ini, atau tetap di sini aja. Jadi bingung mau tetap teman sama mereka atau meninggalkan toxic friendship ini.
dan itu kan saya juga masalahnya kita kerja yang ngomongin Kak Cika di belakang gitu kan. Nah setelah Kak Cika tahu mereka itu ngomongin Kak Cika di belakang, itu ada nggak sih kayak dengan yang timbul dari diri Kak Cika itu? Tidak. Aku jadi merasa yakin bahwa mereka memang toksik dan sepertinya memang harus aku tinggalkan aja di toksik. Menurut Kak Cika, keyakinan yang tidak bisa lepas dari pertemanan itu kan? Sebenarnya mungkin aku ada ya keyakinan buat pengen tinggalin mereka, tapi satu sisi aku juga pengen ketemu sama mereka karena aku tuh merasa takut kalau nggak sama mereka lagi aku udah gak punya teman lagi, dan aku juga bingung nanti setelah ini mau berteman sama siapa lagi kan, setelah meninggalkan mereka aku punya teman lagi dari mereka. Lagi silakan sama. Aku malah nggak bisa lagi disebutkan Kak Cika ada soal ini yang tidak saya juga mempunyai masalah sama Kak Cika. Dan Kak Cika apakah mereka akan tidak bisa tidak, pasti mungkin ada yang tetap di situ, tapi pasti ada juga yang bisa lepas dari toksik. Apa keyakinan yang membuat Kak Cika itu nggak bisa lepas dan masih bertahan itu tuh masuk keyakinan yang masuk akal apa enggak sih? Enggak masuk akal. Karena menurut aku ya bisa aja buat kita lepas dari mereka, dan menurut aku juga kalau misalnya aku lepas dari mereka belum tentu juga aku setelah itu gak punya teman lain lagi dan merasa rugi gitu meninggalkan mereka. Kemudian apa sih dari diri sendiri mungkin yang aku katakan untuk diri aku sendiri, kalau aku lagi merasa kesulitan dan memikirkan masalah ini, yang aku katakan kayak aku memang harus meninggalkan toksik pertemanan ini, kayak buat apa aku tetap di sini, dan sepertinya memang secepatnya aku harus meninggalkan aja, dan karena aku gak ada buktinya juga. Benar apa yang dikatakan tentang keyakinan nasional tadi, tapi Kak Cika juga tidak boleh kan berpikiran keluar dari itu. Jadi memang harus berusaha keluar dari pertemanan toksik. Setelah itu teman-teman ada yang mencoba klarifikasi lebih lanjut lagi tentang keyakinan Kak Cika dengan emosi negatif. Ada yang mau berbagi? Dalam beberapa tahun ke depan, kalau Kak Cika yakin bahwa tidak akan mendapatkan teman baru dan mendapat teman dari toksik lagi, apakah Kak Cika akan tetap merasa ragu keluar dari toksik pertemanan itu? Iya, merasa ragu karena ya itu takutnya nanti setelah keluar dari toksik pertemanan itu, takutnya kayak kamu bilang tadi, aku nggak bisa punya teman lagi gitu, aku punya teman tapi toksik lagi. Kalau sebaliknya nih, kamu tuh bisa keluar dari pertemanan toksik itu, kira-kira apa sih yang bakal kamu rasakan? Senang. Pasti aku bakal merasa senang karena aku udah bisa lepas dari mereka, dan aku bakal lebih senang lagi kalau ternyata setelah aku lepas dari mereka, pikiran-pikiran negatif aku tadi nggak terjadi. Kayak ternyata aku punya teman baru dan ternyata nggak toksik kayak mereka. Itu apa? menurut kamu apa yang perlu dari menurut kamu apa yang perlu dibahas
Mungkin itu pikiran aku sendiri, kayak sama ketakutan aku untuk meninggalkan mereka, dan aku gak takut untuk kalau meninggalkan mereka nanti gak punya teman baru lagi dan dapat teman toksik lagi. Aku menjadi bagian itu saat kita merasakan emosi yang sehat atau tidak? Yang sehat, karena saat kita merasakan emosi yang sehat, pikiran kita tuh sedang baik, itu mungkin waktu yang tepat untuk kita meninggalkan, untuk aku meninggalkan toksik itu, hubungan pertemanan yang toksik itu, karena pasti nanti aku bakal dapat hasil yang sehat juga, yang baik juga. Lagi Cukup. kemudian apa yang sudah dibahas tadi, sebaiknya Kak Cika membuat keyakinan dirasionalnya untuk tidak takut mendapatkan teman baru dan keluar dari pertemanan toksik itu. Apakah Kak Cika bisa berkomitmen untuk bisa? Nah, selanjutnya teman-teman, ayo kita pakai keyakinan toksik. Tadi kan kita udah ini ya, berkomitmen bahwa bisa keluar dari toxic pertemanan itu ya. Nah, jadi Kak Cika itu berkeyakinan apa sih gitu, yang lebih kuat gitu, buat keluar dari pertemanan itu? Aku harus terus berpikir positif bahwa kalau aku bisa keluar dan aku mau mencoba berani untuk keluar dari toksik pertemanan itu, aku yakin pasti aku bakal punya teman baru dan bisa dapetin teman yang lebih baik dari mereka, bukan teman-teman yang toksik lagi, dan itu bakalan bikin hidup aku lebih bahagia tanpa stres, tanpa khawatir kayak saat ini. Menurut Kak Cika, keyakinan yang Cika jalankan itu udah termasuk benar atau masih salah? Dan kenapa? Benar, menurut aku benar, karena itu memang pikiran-pikiran yang positif untuk meyakinkan aku supaya aku lebih yakin lagi buat meninggalkan toksik pertemanan. Ya, benar yang udah dijelaskan di hasilnya, Kak Cika kan melakukan pikiran positif, terus tidak semua hubungan itu akan toksik, dan keluar dari pertemanan itu baik untuk Kak Cika berdepannya, dan Kak Cika juga nggak boleh memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kelihatannya teman-teman semua udah mulai gak fokus dan gak relax ya, jadi baiknya kita masuk ke dari gimana. Kita ngelakuin ice drinking dengan penuh konsentrasi. Contohnya kan konsentrasi dimulai. Jadi yang sebelah kanan kalian menyebutkan nama kalian, nanti kalian mulai dari nomor 1 sampai seterusnya. Yang sebelah kiri kalian menyebutkan nomor teman kalian. Baik, dimulai dari bisa kita mulai dari saya terlebih dulu. Kalau bisa konsentrasi dulu 02 Jadi di sini masih ada yang berkonsentrasi ya. Kita coba lagi, dimulai dari Kak Erwin. Konsentrasi 5, 2, 4, 1, 5, 1, 3,
36. Nah, ada yang nggak fokus nih, jadi kita mau lanjut konseling atau mau SPP lagi? Oke, dan kita ya apa namanya kalimat. Oke, jadi tadi ada yang minta ganti SPP-nya. Saya punya pertanyaan lagi yaitu sambung kata. Jadi nanti saya menyiapkan satu kata dan kalian menyambungkan kata tersebut agar menjadi satu kalimat yang utuh. Saya mulai dari kata-kata kursi. Kursi saya berwarna Merah. maru dan biru. Kursi saya berwarna merah, maru, dan biru. Oke, kita lanjut lagi berikutnya dari kata-kata sumur. Garis belakang. Berdalam. Dalam bawah. Dalam bawah tanah. Terus kemana ke sini? Sumur dalam Buat. sumur tercemar. Airnya. Jadi sumur dalam bawah tanah. Bor. Airnya. Oke. Mungkin tadi kalimatnya belum terlalu beruntun ya, jadi kita coba sekali lagi dimulai dari Kak Marisa yang bisa memikirkan kata-katanya. Mantan. Mantan kedua Saya. mantan kedua saya jelek. Jelek dan Mantan kedua saya jelek dan oke, itu udah beruntun. Mungkin cukup segitu aja SPP kita lanjutkan ke konseling selanjutnya. Oke, tadi kan kita udah makan ke SPP, kita lanjut ke konseling selanjutnya. Tadi Kak Citra sudah berkomitmen untuk membuat keyakinan mulai berpikir positif, tidak semua pertemanan itu toksik, dan keluar dari pertemanan toksik itu sendiri. Untuk Kak Citra bertanya, mungkin Kak Citra nggak perlu mikirkan hal belum terjadi ya. Di sini ada yang mau menambahkan ide atau mau menyarankan? Oke Kak ya. masih ada ide untuk Kak nanti Kak Citra coba membayangkan kalau Kak Citra bisa ada di situasi di mana Kak Citra kesehatan biarkan diri merasakan emosi negatif terus perlahan Kak Citra bisa mencoba emosi tersebut menjadi lebih positif. Tadi misalkan melakukan hal terbaru dengan teman-teman yang baru, lalu melakukan hobi supaya sendiri maupun yang disukai. Baik, ada lagi? Kalau solusi dari ide solusi permasalahan Kak Citra itu kalau dari aku setelah latihan yang disampaikan oleh Kak Dea tadi itu coba untuk Kak Citra melakukan refleksi kepada diri Kak Citra sendiri kayak saya itu udah melalui emosi negatif yang kemarin itu loh gitu, emosi negatif tentang toksik pertemanan itu terus sambil belajar lagi gimana sih caranya buat mengatasi aku bisa keluar dari toksik pertemanan ini, mana ya direfleksikan aja gitu sama diri kita sendiri. Dari saran Kak Dea dan Kak Marisa tadi tentang latihan refleksi tadi, ada yang mau menyarankan soal waktu dan alasan? Silakan Kak. Saya waktu yang akan itu karena itu tidak makan terlalu banyak untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Kalau menurut saya kalau bersendiri itu aku menurut aku karena dalam waktu itu kan kita perlu kayak
nggak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin buat saya sendiri mungkin aku akan coba dari 15 menit dulu, nanti kalau aku merasa kurang bakal bertambah di tengah-tengahnya ya antara 20 sampai 25 menit atau paling lama 30 menit. Oke, dari solusi yang udah dikasih Kak Marisa dan Kak Dea tadi, itu Kak Cika harus melakukan kayak melakukan hobi, misalnya baru, melakukan aktivitas diri sendiri, itu apakah Kak Cika sendiri? Lalu apa sih yang kalian dapetin dari konseling pada hari ini? Ya, Kak Marisa. Kalau dari aku sendiri yang dapetin dari konseling hari ini berarti jangan pernah takut untuk keluar dari lingkaran pertemanan yang benar-benar toksik, apalagi itu nggak menguntungkan buat diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita coba untuk cari relasi pertemanan yang lain, jangan stuck di pertemanan itu aja. Yang lain? Ya, Kak Dea. Aku mau nambahin dari Aku mau nambahin dari pendapatnya Marisa tadi, benar banget yang dikatain sama Marisa. Yang dikatakan sama Marisa tadi bahwa kalau misalkan di dalam pertemanan itu kita tidak merasa, pokoknya kalau di dalam pertemanan itu kita merasa dirugikan, itu jangan berstuck di situ saja, itu kita harus bisa keluar dari zona itu. Lagi, oke, mungkin kesimpulan dari Kak Cika sendiri apa sih yang dirasain dari konseling hari ini, perasaannya kalau aku mendapatkan? Kalau perasaan yang aku rasain senang dan lega karena aku udah berhasil cerita dan udah mendapatkan banyak solusi juga di sini. Terus aku juga kedepannya harus ke jalur latihan yang diberikan tadi dan mencoba untuk pelan-pelan untuk meninggalkan toksik pertemanan. Ada yang mau memberikan kata-kata untuk konseling hari ini? Ini ada yang mau Tadi cepetan. saya ada yang video atau kata-kata kalian untuk hari ini? Saya nggak tahu. jalur apa yang membuat kamu sakit karena setiap satu itu ada obatnya. Oke, di sini juga saya mau menambahkan satu kalimat lagi, bahwasanya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi jangan pernah takut untuk melepaskan seseorang yang kalau memang toksik. Oke, mungkin cukup segitu konseling supaya kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.